Baik, selamat pagi, selamat siang anak-anakku sekalian. Di bab ini kita akan belajar mengenai listrik statis ya. Di dalam listrik statis kita akan mempelajari ya gaya dan medan listrik, energi potensial dan potensialistik dan kapasitor. Nah, di video ini kita akan membahas A dan B ya. Nah, kalau yang pertama kita akan melihat gaya dan medan listrik ya. Gaya listrik. Di gambar di sini kita melihat adanya contoh dari adanya suatu listrik statis ya. Listrik statis. Kalau listrik statis itu berbeda dengan dinamis. Kalau listrik statis itu ada listrik tapi dia belum mengalir, tetapi kalau listrik dinamis itu mengalir. Jadi kalau listriknya mengalir, contohnya adalah pada kabel-kabel ya, kabel-kabel yang sudah tersambung ke sumber listrik. Nah, ada yang bisa nyetrum seperti itu, ada yang kecil mungkin kalau sudah seperti itu namanya listrik dinamis. Jadi kalau listrik statis kita hanya melihat gejala-gejala saja gitu ya. Gejala-gejala adanya listrik gitu ya. Nah, sifat muatan listrik. Muatan listrik digolongkan menjadi dua jenis, ada muatan positif dan negatif. Di sini ada contoh batang kaca dan plastik ya. Kalau batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra, dia bermuatan positif. Sedangkan batang plastik yang digosok dengan kain wol, dia akan bermuatan negatif ya. Muatan listrik sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis, dia akan tarik-menarik ya. Nah, penyebab terjadinya muatan listrik, karakteristik penting dari muatan adalah bahwa muatan listrik selalu kekal. Robert Millikan menemukan bahwa jika suatu benda dimuati, maka muatannya selalu merupakan kelipatan dari sebuah muatan elementer. Jadi ini mengarah pada muatan-muatan elementer. Apa itu muatan elementer itu? Yaitu adalah muatan positif dan muatan negatif ya, atau bisa kita sebutkan elektron dan proton ya, itu. Nah, berapakah besarnya satu kolom? Tiba-tiba ke situ. Kayak gini ya anak-anak. Jadi tadi kita sudah Jadi dalam kehidupan sehari-hari listrik ya. Sebentar saya cari dulu alat untuk menulisnya dulu mana ya. Oke. Nah, jadi listrik itu kan digambarkan ya. Muatan-muatan listrik itu digambarkan sebagai positif seperti ini ya. Ini adalah muatan positif ya, dan ada lagi muatan negatif. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau dia ketemu ya positif dan negatif, tadi kan dia akan saling tarik menarik ya, tarik menarik. Positif ketarik negatif, negatif juga ketarik sama positif, gitu ya. Nah, oke, jadi kalau listrik dinamis, kalau dinamis itu dia mestinya dalam satu kabel ya, dia sudah mengalir nih, si muatannya tuh dia sudah mengalir seperti ini. Ini dinamis ya, ini dinamis. Nah, tapi kalau statis, nah kita belajar di sini statis. Jadi kita akan melihat gejala-gejala positif ketemu negatif, bagaimana negatif ketemu negatif, positif ketemu positif. Nah, jadi bahasan kita ini sekarang adalah pada listrik statis. Jadi kita akan melihat dari sisi mikro ya, dari sisi mikro. Kalau listrik dinamis kita melihatnya dari sisi makro. Jadi pemanfaatannya. Nanti kita akan belajar rangkaian listrik seperti itu ya. Ada listrik AC, listrik DC. Nah, nanti ini dinamis. Kalau sekarang statis. Nah, kemudian
satuan dari listrik itu adalah kolom ya satuannya. Kalau panjang satuannya meter ya. Nah, lebar juga meter. Satuan dari waktu itu detik ya. Berapa detik itu kan itu waktu. Berapa meter itu panjang. Nah, kalau berapa kolom itu berarti kita menyebutkan muatan. Muatan listrik itu berapa kolom gitu ya. Nah, satuannya adalah kolom. Ini apa? Muatan ya. Kalau ingat muatan tuh jadi ingat muatan ini ya. Apa? Mobil bak gitu ya, bermuatan. Bisa juga seperti itulah ya. Jadi ini muatan. Ini anggap saja ini titik-titik ini orang-orang lah gitu ya. Muatan, ini muatan. Ada muatannya banyak, muatannya sedikit gitu kan. Muatan. Jadi muatannya berapa kolom, jadi menunjukkan berapa banyak muatannya. Tetapi satuan kolom ini tidak menyebutkan ini satu positif ini satu kolom. Berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 5 kolom. Nah, tidak seperti itu. Jadi ini hanya kita menyebutnya ya 5 muatan aja gitu ya. Gimana ya? Di sini ada 5 proton ya. Sebelah sini ada 5 elektron. Nah, kalau kolom itu kita tidak nyebutnya ini 5 kolom. Ini 5 kolom, negatif 5 kolom tidak. Jadi satu kolom itu muatannya banyak. Waktu SMP dulu mungkin ingat ada rumus I sama dengan Q per T ya. Kita loncat dulu ke sini ya. Nah, Q ini satuannya kolom. Ini kolom ya. Ini waktu ya atau detik. Waktu ya, detik ya, detik. Ini adalah satuan daripada arus ya. Arus listrik. Arus listrik satuannya ampere. Nah, jadi maksud daripada satu kolom itu, jadi ada kabel ya, kabel. Kemudian ini kabelnya tebal ya, kabelnya tebal. Nah, kabel ini dicolokkan ke sumber listrik lah begitu ya. Colokin ke sumber listrik begitu. Kemudian di sininya misalnya ada lampu lah gitu ya, ada lampu begitu ya. Ini kabelnya sekali lagi tebal ya, ini kawat aja. Nah, yang disebut dengan satu kolom itu adalah arus yang mengalir sebesar 1 ampere. Ya, jadi kok tahu dari 1 ampernya dari mana? Menggunakan alat, bisa menggunakan alat namanya ampere meter ya. Ini dicek gitu kan berapa arusnya. Nah, arusnya itu harus 1 ampere ya, arusnya 1 ampere. Kemudian dicolokin ke sumber listrik selama 1 detik. Selama 1 detik, 1 sekon. Nah, jadi ada arus listrik 1 ampere ya, dicolokin selama 1 detik ya, selama 1 detik. Nah, maka di situ akan mengalir muatan. Nah, ini muatan akan mengalir muatan sebanyak 1 kolom. Gitu ya. Akan mengalir muatan sebanyak 1 kolom. Gitu. Jadi 1 kolom itu pengertiannya arus yang mengalir selama 1 detik ya. Nah, akan ada berapa banyak muatannya? Banyak sekali. Nah, di sini kita lihat ini pengertiannya dibalik aja ya. Ini 1 elektron itu 1 ini nih. Nah, 1 elektron ini ini muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, nggak enak menjelasinya. Jadi 1 kolom itu yang selama 1 detik dan 1 ampere itu ya, itu ternyata
muatan yang mengalirnya itu adalah sebanyak, nah gitu ya. Ini 1 per 1,6 kali 10 pangkat 19. Atau sebentar, saya hitung dulu sebentar ya. Ya, berarti ini hitungannya adalah 0,625 kali 10 pangkat 19 ya. Berarti sekitar 625 kali 10 pangkat 16. Nah gini. Jadi ini terlalu banyak coret-coret ya. Nah, sebentar saya cari dulu ruang kosong sebentar. Ya. Nah, jadi tadi sekali lagi ya. Tadi misalnya ini ada kabel ya. Ada kabel. Ya, ini ada kabel. Nah, kabel ini saya pasang ampere meter ya. Pasang ampere meter. Ini nanti kalian cari ampere meter seperti apa. Ini gampang ya. Ampere meter ya. Kemudian dihubungin dengan apa? Lampu gitu kan. Kemudian ini dicolokin. Colok ke sumber ya. Nah, gitulah. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini dicolokin selama berapa? 1 detik. Ya. Dengan arusnya 1 ampere. Ya. Nah, maka dia akan menghasilkan 1 kolom gitu ya. Pengertiannya 1 kolom itu segitu. Jadi arus yang mengalir selama 1 detik, maka di situ ada 1 kolom. Nah, 1 kolom ini setelah dihitung ada berapa muatan sih banyaknya? Ternyata banyaknya muatannya itu ada 0,625 kali 10 pangkat 19 atau 625 kali 10 pangkat 16 elektron lah gitu atau muatan. Nah, gitu. Jadi pengertian 1 kolom itu adalah 625 kali 10 pangkat 16 muatan. Jadi bisa dibayangkan ini muatannya banyak. Sebanyak berapa katanya? Sebanyak 625 kali 10 pangkat 16. 10 pangkat 6 aja juta. Pangkat 9 miliar. Pangkat 12 triliun ya. Berarti 10.000 triliun ya. Berarti 625 kali 10.000 triliun muatan. Nah, jadi 1 kolom itu segini. 625 kali 10.000 triliun. Jadi banyak sekali gitu ya. Jadi 1 kolom itu banyak sekali. Nah, atau kalau dibalik satu muatannya 1 elektron misalnya gitu ya. 1 muatannya berapa kolom? Nah, 1 muatannya berapa kolom? Yaitu tadi di sini. 1,6 kali 10 pangkat minus 19. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi satu muatannya itu satu muatan positif gitu. Nah, besar muatannya itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi satu muatan itu kecil sekali kolomnya gitu ya. Oke. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan saja ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi yang pertama, apa yang terjadi jika muatan bertemu dengan muatan? Ya, muatan positif akan ketemu dengan muatan positif, dia akan terjadi tolak menolak. Kalau positif dengan negatif, dia akan tarik menarik ya. Nah, besarnya tolakan ataupun besarnya tarikan itu kan tentu bisa kita hitung dong gayanya ya. Berapakah besar gayanya? Berapa Newton nih gayanya?
berapa Newton gayanya. Gaya tolak menolaknya berapa Newton. Gaya tarik menariknya itu berapa Newton. Nah, besaran cara menghitung gayanya adalah dengan menggunakan rumus ini. F sama dengan K, K ini konstanta ya. Q1 kali Q2, jadi ini kita anggap sebagai muatan 1 ya. Ini sebagai muatan 2. Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, R itu adalah jarak dari sini ke sini. Jarak dari sini ke sini, ini adalah R, gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi kalau misalnya dirubah sedikit, dijauhin dikit, ini F-nya langsung turun jauh sekali karena R-nya kuadrat, gitu. Bisa dibayangkan ya kalau dibagi 2, misalnya sekian bagi 2 berapa. Terus udah gitu dijauhin 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya tuh nanti akan menjadi 2. Kan 2 kali lipatnya kan 4 ya. Tapi bukan 4, dibaginya jadi 4 kuadrat gitu. Jadi tambah jauh lah gitu ya. Nah, oke, kembali lagi. Jadi ini rumusnya seperti ini ya. Oke, ini gaya kolom dengan gaya gravitasi ini ada kemiripan ya. Kalau gaya gravitasi dulu rumusnya gini. G gitu kan. M1, M2 per R kuadrat ya. Kalau ini saya jadi ingat ini. Kalau di istilah Jawa itu apa ya? Ada jagat kecil, jagat besar. Ini kita bicara jagat besar nih. Ini jagat besar. Di sini ada jagat kecil ya. Gitu ya, wallah. Nah, kemudian tadi kita sebut-sebut K. K itu berapa sih K gitu ya? Ini kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, nilai K ini adalah nilai konstanta. Nah, besarnya K itu adalah 1 per 4 pi E0. Gitu. 4 pi E0 ya. Nah, E0 itu adalah bahannya. Jadi kalau apa maksudnya kan itu kan dalam bahan ya. Kalau misalnya kita menyimpan muatan di udara ya, di udara dan udaranya itu di ruang angkasa vakum gitu ya, vakum. Nah, maka kita menggunakan nilai K ya sama dengan 1 per 4 pi E0. Atau lebih mudahnya, sudahlah K itu adalah mediumnya gitu, mediumnya aja ya. Lebih mudahnya gitulah, medium gitu ya. Oke. Jadi kita pakainya K saja ya, K sama dengan ini. Ini untuk mempermudah saja. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui gaya ya, gaya. Oke, sebelum kita masuk ke medan listrik, kita akan lihat dulu contoh soal. Contoh soalnya dulu ya. Ya, saya sudah bikin contoh soalnya di sini ya. Nah, ini dia. Kita baca dulu. Dua titik A dan B berjarak 5 meter, masing-masing bermuatan listrik plus 5 kali 10 pangkat min 4 kolom dan min 2 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian titik C di antara A dan B berjarak 3 meter dari A dan bermuatan 4 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Kemudian hitunglah besar gaya elektrostatiknya atau gaya listriknya ya. Ya, jadi pertama yang diketahui di situ ada 3 muatan ya, ada QA besar muatannya plus ya 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jadi ini Pak kok ini mah muatannya gede, kalau yang tadi kan kecil. Ya, ini bisa saja kita anggap sebagai kumpulan muatan lah gitu ya. Kumpulan muatan itu bisa kita anggap sebuah titik ya, kumpulan muatan. Tadi kan satu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau ini kan gede ya, 10 pangkat min 4. Jadi lumayan gede ini. Kemudian QB-nya
berapa tadi? Min 2 ya. Nah, kalau yang ini berarti muatannya negatif gitu. Jadi yang ini negatif. Yang ini muatannya positif gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi antara A dan C, antara A dan B ada muatan C gitu ya, besarnya plus 4 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Jadi ini juga plus ya. Oke. Jadi muatan A positif gitu. Muatan B-nya negatif ya. Di sini jaraknya 5 meter. Nah, 5 meter ya. Ini QA, kemudian di sebelah sini QB. Nah, titik C 3 meter dari A. Inilah kira-kira ya. Ini QC. Ini jaraknya 3 meter. Ini sih sebetulnya jauh banget ya, 5 meter, 3 meter gitu kan. Nah, yang ditanya adalah gaya elektrostatik pada C. Jadi yang ditanya itu adalah F di titik C. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di titik C ini akan ada dua gaya ya, akan ada dua gaya. Yang pertama gaya yang disebabkan oleh A. Di sini kan positif, di sini positif juga. Maka terjadi tolak menolak ya. Di sini ini gaya pertama nih ya. Nah, ini nyebutnya enaknya F1 aja ya. F1. Nah, ini juga F1. Di sini akan terjadi tolak menolak. Yang kedua, gaya yang disebabkan oleh titik B. Di titik B di sini akan terjadi tarik menarik ya, tarik menarik. Jadi C ini ditarik oleh B, B juga ditarik oleh C. Ini kita sebut saja sebagai F2. Nah, kalau kita lihat F1 dan F2 di sini di titik C ini dia searah ya. Karena searah berarti FC totalnya FC itu besarnya adalah F1 ditambah F2 gitu ya, di jumlah. Nah, tinggal besarnya berapa gitu ya. Nah, maka sekarang kita cari F1 dan F2-nya. Nah, seperti rumus tadi, F1 sama dengan K, Q. Berarti yang F1 itu adalah antara A dan C. Nah, seperti ini. Kemudian R kuadrat ya. Nah, untuk K-nya besar daripada K adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini tadi lupa di teorinya saya tidak tuliskan. Besarnya segini. Jadi ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. QC-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, sedangkan R-nya adalah 3 meter. 3 meter kuadrat berarti ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk F2-nya, ini belum sampai selesai ya tadi. Atau kita hitung dulu. Nah, kita tulis dulu lah. F2-nya sama rumusnya, cuma di sini F2 itu antara QB dan QC ya. Ini juga R kuadrat. K-nya tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9. Ini kalau di vakum segini besarnya. QB-nya, nah, karena kita sudah, sudah menentukan arahnya ya, Jadi meskipun ini kita tuliskan sebagai minus, kita tuliskannya di sini plus aja. Kita tuliskan di sini plus saja ya. Jadi QB-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. QC-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. R-nya berarti 2. Maaf. Terlalu cepat. Kita hapus. Mana hapusnya? Ini aja. Nah. Berarti ini 2 meter ya sisanya. Nah.
Ini biar enak gimana gitu ya ngitungnya. Ini kalau F1 tambah F2, nah kalau F1 tambah F2, ini kan berarti gini kan, ini ditambah ini gitu ya. Atau udahlah kita hitung satu-satu aja ya. Oke. Berarti ini 9-nya, tadinya saya mau hitung sekaligus gitu ya, tapi repot juga ya. Sudah. Ini begini ya. Tinggal kita hitung, sebentar saya hitung dulu. Tadi kepotong ya, saya kira masih rekaman. Nah, jadi ini untuk menghitungnya ternyata mudah ya. Yang ini mana ini? Nah, ini tinggal dicoret ya. 3 kuadrat dengan 9-nya dicoret. Jadi tinggal 5 kali 4, di sini 20 ya. 5 kali 4-nya 20. Kemudian 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat minus 5. Ini kalau dikalikan semuanya di 10 pangkat 0 ya. Jadi ini seperti penjumlahan aja, 9 kurangi 4 kurangi 5. Hasilnya 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi 1 dikali 20 hasilnya 20 ya. 20 Newton. Nah, kemudian yang F2-nya juga ini tinggal dicoret 2 pangkat 2 dengan 4 di atasnya. Ini juga dicoret. Sisanya tinggal 9 kali 2, 18. Nah, ini sekali lagi tadi 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat minus 5. Hasilnya 10 pangkat 0, 1 ya. 1 kali 18, 18 Newton. Nah, jadi F1 ditambah F2 adalah 20 ditambah 18, hasilnya 38 Newton. Nah, kalau ditanya arahnya kemana, nah kita lihat di sini, dua-duanya arahnya ke kanan. Jadi hasilnya adalah ke kanan, gitu ya. Kalau misalnya ada soal F1 ke kanan, yang F2 ke kiri, itu berarti nanti F1 dikurangi F2. Atau yang besar kurangi yang kecil, nanti hasilnya kemana, gitu ya. Nanti yang besar, berarti itu dia menentukan arahnya. Jadi misalnya kalau F1-nya besar, berarti arahnya ke kanan, gitu ya. Kalau F2-nya kecil, berarti arahnya ke kiri. Kalau misalnya F2-nya ke kiri ya, kalau F2-nya ke kiri misalkan, F1-nya ke kanan. Kalau ini dua-duanya ke kanan, berarti hasilnya pasti ke kanan dan dijumlahkan, tidak dikurangi. Terima kasih. Untuk bagian berikutnya, kita akan masuk ke video yang kedua saja, biar tidak terlalu panjang ya. Biar tidak terlalu panjang, sudah lebih dari 25 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, tetap semangat. Kita lanjut di video yang kedua.